Halo teman-teman semua, apakah kalian pernah merasa ragu atau takut saat dihadapkan pada hal-hal baru dalam hidup? Percayalah, Anda tidak sendiri. Namun, hari ini mari kita bersama-sama menjelajahi kisah keberanian dan percaya diri dalam menghadapi tantangan baru yang menantang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang menonton video ini. Hari ini aku, Naya, akan membahas mengenai suatu topik yang menarik, yaitu percaya diri dalam menghadapi hal yang baru. Sebelum itu, aku ingin menceritakan sedikit pengalamanku saat SMA. Saat SMA, aku pindah sekolah sebanyak 4 kali karena pekerjaan orang tua, dan itu membuat aku harus bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Saat baru bersekolah 1 atau 2 minggu di sekolahku yang ketiga, tiba-tiba aku dipanggil ke ruang guru. Awalnya aku pikir hanya untuk mengurus beberapa administrasi berkas pindah sekolah, tapi ternyata wakil kepala sekolah pada saat itu memintaku untuk mengikuti suatu lomba duta Kamtibmas atau Duta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, karena pada saat itu aku bersekolah di daerah yang lumayan terpencil dan masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-harinya. Mungkin karena Bapak Wakil Kepala Sekolah itu melihat aku berbicara dengan bahasa Indonesia, maka ia merasa aku merupakan kandidat yang tepat untuk mengikuti lomba ini. Lomba duta ini adalah lomba yang menggunakan teknik berbicara di depan umum atau public speaking. Pada saat itu, aku menolak karena aku merasa aku tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Aku jarang sekali mengikuti perlombaan-perlombaan, dan aku juga tidak mempunyai pengalaman public speaking, dan aku seringkali merasa gugup untuk itu. Tetapi, guruku terus menanyakan perihal lomba tersebut. Akhirnya aku berpikir, kalau belum dicoba gimana bisa tahu hasilnya? Kan lumayan juga buat pengalaman dan bisa ngelatih hal-hal baru yang belum pernah aku pelajari. Aku pun mencoba melawan rasa takutku dan menerima permintaan guruku untuk mengikuti lomba tersebut. Perlombaan pun tiba. Sistem yang digunakan oleh lomba ini adalah seperti mengambil undian. Kita diberi 4 topik untuk dipelajari, lalu pada saat perlombaan kita memilih topik tersebut secara acak. Karena kurangnya waktu yang diberikan, aku hanya menguasai 2 dari 4 materi tersebut. Pada hari H lomba, aku terus berdoa agar aku bisa mendapatkan materi yang aku kuasai. Aku terus berpikir pasti aku akan mendapatkan topik itu. Dan ya, aku mendapatkannya. Aku sangat gugup sekali sebelum naik ke panggung. Tetapi guru dan beberapa kakak kelas yang ikut menonton perlombaan ini juga menyemangatiku. Dapat pikiran aku tidak boleh membuat mereka kecewa karena sudah jauh-jauh mengantarku. Jarak dari sekolahku ke sekolah tempat perlombaan dilaksanakan lumayan jauh. Perlombaan itu adalah perlombaan tingkat kabupaten yang dimana melawan SMA-SMA unggulan kabupaten tersebut. Aku sangat takut karena melawan orang-orang dari SMA unggulan, tetapi aku tetap berbicara pada diri sendiri bahwa aku pasti bisa. Aku naik ke panggung dengan perasaan gelisah dan mulai berbicara mengenai topik yang aku dapatkan. Aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa, walaupun ada beberapa pembahasan yang aku lupakan karena sangat gugup. Setelah selesai perlombaan, aku merasa kalau berbicara di depan umum tidak seburuk itu. Kita semua pasti bisa mengalahkan rasa gugup itu dengan percaya diri bahwa kita pasti bisa. Tibalah pengumuman pemenang. Sebenarnya, aku tidak berharap apa-apa karena ini adalah kali pertamaku untuk mengikuti lomba. Aku berpikir yang terpenting aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Tetapi, hasil akhirnya adalah aku memenangkan lomba ini. Aku sangat terkejut dan merasa sangat senang karena aku tidak membayangkan akan mendapatkan juara dari perlombaan yang baru aku ikuti ini. Jadi, yang bisa kita petik dari ceritaku adalah kita semua harus percaya diri bahwa kita bisa untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan. Kita harus terus berpikiran positif bahwa kita bisa karena pikiran positif itu sangat berpengaruh akan tingkat kepercayaan diri kita. Maudy Ayunda dalam video ini juga membahas cara untuk mengatasi masalah stres dan under pressure yang dikutip dari sebuah buku yang berjudul The Subtle Art of Not Giving Up. Kalian semua bisa melihat video Maudy Ayunda jika ingin lebih tahu banyak mengenai buku ini. Selanjutnya, aku akan membahas 3 manfaat percaya diri. Yang pertama adalah percaya diri dapat mengurangi rasa takut dan kecemasan seperti dari ceritaku tadi.
Awalnya aku sangat takut dan cemas ketika mau naik ke atas panggung. Namun, aku percaya pada diriku sendiri bahwa aku pasti bisa. Rasa percaya diri itu membantu seseorang merasa lebih tenang dan yakin dalam menghadapi situasi yang menakutkan atau membuat cemas. Dengan keyakinan pada diri sendiri, seseorang mampu mengatasi ketakutan dan kecemasan yang menghambatnya. Lalu yang kedua adalah membuka peluang-peluang baru. Rasa percaya diri ini memungkinkan seseorang untuk melangkah ke dunia dengan lebih percaya diri dan optimis. Hal ini membuka pintu bagi peluang-peluang baru dalam kehidupan, baik dalam karir, hubungan sosial, maupun pengembangan diri. Seperti aku tadi, jika aku tidak percaya diri, maka aku tidak dapat peluang untuk mengikuti dan memenangkan lomba tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menghadapi keraguan dengan berani. Ketika seseorang dihadapkan pada keraguan atau tantangan, rasa percaya diri memungkinkan seseorang untuk menghadapinya dengan berani dan tekad yang kuat. Mungkin ada hal seperti tidak ingin membuat orang terdekat kecewa, dan sebagainya. Sekarang, kita akan mengidentifikasi rintangan dan ketakutan itu. Pertama-tama yang paling sering adalah kita takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan bisa menghambat seseorang untuk melangkah lebih maju dan mencoba hal-hal baru karena takut akan konsekuensi buruk yang mungkin terjadi jika gagal. Dan yang kedua adalah perasaan tidak layak atau tidak mampu. Rasa tidak percaya diri atau merasa tidak layak ini dapat menjadi rintangan dalam mencoba hal-hal baru. Hal ini bisa disebabkan mungkin oleh pengalaman masa lalu, pendapat orang lain, atau persepsi diri sendiri yang negatif. Maka dari itu, kita harus memiliki strategi untuk mengatasi rintangan-rintangan ini. Strategi yang pertama adalah membuat rencana tindakan yang terstruktur. Membuat rencana tindakan yang terstruktur dapat membantu seseorang merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi hal yang baru. Rencana yang jelas dan terorganisir dapat membantu mengurangi kecemasan dan memandu langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Strategi yang kedua adalah mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif adalah kunci dalam mengatasi rintangan seperti takut akan kegagalan dan perasaan tidak layak. Dengan mempraktekkan pemikiran positif dan memperkuat keyakinan diri, seseorang dapat mengurangi pengaruh rintangan tersebut. Lalu ketiga adalah menerima ketidakpastian dan belajar dari kegagalan. Menerima kenyataan bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari mencoba hal baru dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan siap menghadapi tantangan. Selain itu, melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang dapat membantu mengurangi ketakutan akan kegagalan dan mendorong seseorang untuk terus maju. Pembahasan terakhir kita pada hari ini adalah gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Oke, akan aku bahas dalam 4 poin ini. Cara yang pertama adalah mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kita harus mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan dan kelemahan pada diri kita. Dengan mengetahui apa yang kita kuasai dan di mana kita perlu berkembang, kita dapat fokus untuk memperkuat aspek-aspek positif dan mengatasi tantangan yang kita hadapi. Lalu poin kedua adalah melakukan latihan pengembangan diri sendiri. Melakukan latihan pengembangan diri seperti kursus atau pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan diri. Lalu poin yang ketiga adalah berpikir positif akan kemampuan yang dimiliki. Memiliki pola pikir yang positif tentang kemampuan dan potensi diri sendiri sangat penting. Hindari meremehkan diri sendiri dan fokuslah pada pencapaian dan keberhasilan yang telah kita capai. Berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata penyemangat dan menghindari pemikiran negatif akan membantu memperkuat kepercayaan diri. Lalu poin yang terakhir adalah membuka diri terhadap pengalaman baru. Terlibat dalam aktivitas atau situasi yang menantang akan membantu memperluas batas-batas kita dan membuktikan bahwa kita lebih mampu daripada yang kita pikirkan. Percaya diri adalah kunci untuk menghadapi hal baru dengan sukses. Dengan kepercayaan diri yang kuat, seseorang dapat mengatasi rintangan dan tantangan dengan lebih baik. Melalui kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri, serta pola pikir yang positif, seseorang dapat mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dengan membuka diri terhadap pengalaman baru, seseorang dapat mengembangkan potensi utuhnya. Oleh karena itu,
penting bagi setiap individu untuk membangun kepercayaan diri, karena ini akan membantu mereka menghadapi tantangan hidup dengan lebih mantap dan optimis. Eating dog right now.